Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Omar Hasan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal untuk menghadapi tes P3K formasi dosen. Ya, seperti di video sebelumnya, di sini saya akan bahas soal P3K secara lengkap yang meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dengan wawancara. Jadi nanti di akhir video akan ada seperti biasa ya soal yang saya akan jadikan sebagai oleh-oleh. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semua kerjakan dan kirimkan jawabannya di kolom komentar. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan soal-soalnya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah setia ya, yang sudah setia nonton video di channel Ruang Tentor ini tentang pembahasan P3K dosen ya, dan tentunya sudah subscribe. Saya senantiasa mendoakan ya semua kebaikan-kebaikannya Bapak Ibu teman-teman agar senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Baik, kita bahas untuk kompetensi teknis terlebih dahulu. Ya, diperhatikan di sini. Ya, jadi soal kompetensi teknis ini kemarin saya munculkan ya di video sebelumnya, yaitu pada soalnya di sini pada mata kuliah anatomi veteriner. Ya, jawabannya di sini observing. Di awal pembelajaran, dosen membawa tikus putih yang sudah dibedah, lalu meminta mahasiswanya untuk mengidentifikasi objek tersebut seperti mata, telinga, hidung, dan lidah. Kata kuncinya di sini adalah mengidentifikasi. Kemudian ditanyakan di sini proses tersebut merupakan bagian dari tahapan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, yaitu jadi ada 5 tahapan pembelajaran ya dari pendekatan saintifik. Ada observing, ada questioning, bertanya, ada experimenting yaitu perlakuan, ada asosiasi dengan ada communicating. Ya. Nah, seperti ini. Oke, jawabannya A. Nah, jadi tahapan pembelajaran dengan pendekatan saintifik ada 5, yaitu mengamati atau observing. Di sini maksudnya adalah mengamati berarti melihat, membaca, mendengar, dan menyimak hal-hal atau fenomena yang ada di sekitar kehidupan. Ya. Kemudian agar tahapan mengamati ini ya berjalan efektif, maka dosen harus jeli dalam menyediakan objek yang akan diamati. Ya, menyediakan objek yang akan diamati mahasiswa sesuai konteks materi yang akan diajarkan. Jadi kalau misalkan di sini mata kuliahnya anatomi veteriner ya, maka objek yang dibawa adalah tikus putih, yang diamati itu seperti mata, telinga, hidung, dan lidah. Gitu. Kemudian tahapan kedua adalah menanya. Nah, dalam konteks menanya ini, mahasiswa harus didorong untuk bertanya dan atau membuat rumusan masalah, bahkan kalau perlu membuat semacam hipotesis atau dugaan sementara. Jadi di bagian menanya ini itu kita harus memberikan motivasi kepada mahasiswa agar dia bisa membuat suatu pertanyaan yang mengarahkan ke dugaan sementara atau hipotesis. Nanti dari pertanyaan itu kita buat semacam hipotesis yang tadi. Kemudian tahapan berikutnya adalah mencoba. Ya, jadi atau memberikan perlakuan. Cara mencoba di sini bisa dengan melakukan eksperimen, ya, dengan menggunakan rumus dalam menghitung. Ya. Nah, di bagian eksperimen ini kita bekerja secara kolaboratif, merupakan hal terbaik dalam mencoba. Jadi kolaboratifnya di sini apakah sesama mahasiswa ataukah mahasiswa dengan dosen. Kemudian menalar, maksudnya di sini yaitu memahami, menganalisis, dan mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain, serta mempresentasikan, ya, mendiskusikan, yaitu mengkomunikasikan hasil kerja kelompok yang telah diolah dan disimpulkan. Seperti itu harus dipahami ya. Tapi saya yakin ini kan semua merupakan kata kunci. Ada mengamati, ada bertanya, ada mencoba atau memberikan perlakuan atau eksperimen, ada mengasuasi, menghubung-hubungkan ya. Tentunya kita tidak bisa menghubungkan tanpa nalar yang digunakan, serta menyampaikan atau mempresentasikan, communicating. Baik, paham ya. Nomor 2 ya, di sini soalnya metode pembelajaran
yang memiliki prinsip menggunakan masalah yang nyata di kehidupan sehari-hari, terus berpusat pada mahasiswa. Dosen hanya berperan sebagai fasilitator. Kemudian antar mahasiswa itu mereka berkolaborasi sesuai dengan paham konstruktivisme yang menekankan mahasiswa untuk aktif memperoleh pengetahuannya sendiri. Ya, ini semua adalah ciri-ciri metode pembelajaran. Nah, merupakan metode pembelajaran apa? Apakah problem based learning, project based learning, discovery inquiry learning, scientific approach, pendekatan saintifik, atau field trip? Ya, oke. Jadi jawabannya di sini adalah problem based learning. Jadi ini banyak sekali ya. Memang sengaja saya sampaikan dalam power text supaya Bapak Ibu bisa melihat. Nanti kalau misalkan dalam poin-poin ditanda yang penting silakan. Jadi pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang mahasiswa untuk belajar bagaimana belajar. Ya, bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Nah di sini pembelajaran berbasis masalah sebagai metode pembelajaran itu dibangun dengan ide konstruktivisme dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Teknisnya itu mahasiswa dibuat dalam kelompok-kelompok kecil menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Terus dosen di sini hanya bertindak sebagai fasilitator dan menggunakan situasi kehidupan yang nyata sebagai pembelajaran bersifat kontekstual. Ya. Oke. Nah, mahasiswa akan bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah nyata dan kompleks yang akan mengembangkan pemecahan masalah, keterampilan penalaran, komunikasi, dan keterampilan evaluasi diri. Oke, saya kira sudah rinci banget di sini. Next, nomor 3. Ya, perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut. Ada 6 yang ditanyakan di sini, urutan yang tepat untuk langkah-langkah pembelajaran project based learning. Yang mana jawabannya? Ini saya langsung perlihatkan, tapi saya hapus dulu ya. Ya, jadi langkah-langkah pembelajaran program based learning itu dimulai dari start with the essential question, pertanyaan. Ini ya, jadi ini yang pertama. Kemudian yaitu pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan dapat memberikan penugasan kepada siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat ya di screenshot saja kalau misalkan mau dicatat. Ya. Jawabannya di sini start with the essential, yang ini yang pertama, kemudian desain, yang kedua ini, kemudian create a schedule, membuat jadwal, yang ketiga ini, kemudian yang keempat monitor the student, ini yang keempat, terus yang kelima assess the outcome, menilai, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Oke, jadi kalau kita lihat jawabannya di sini adalah 6, 4, 5, 645 berarti yang C. Ya, 645, 231. Oke, saya percepat saja ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa di screenshot saja. Ya, untuk menghemat waktu. Nomor 4, project based learning memang memiliki banyak kelebihan. Namun di sisi lain, pembelajaran berbasis proyek ini seperti ini juga memiliki kelemahan, di antaranya kecuali. Berarti yang tidak termasuk dari kelemahan project based learning yaitu memerlukan banyak waktu dan biaya untuk menyelesaikan masalah. Ini termasuk kelemahannya ya. Mahasiswa memiliki kesulitan, ini juga. Semua anggota kelompok dijamin aktif. Justru ini kelebihannya ya. Berarti ini yang kecuali. Kemudian memerlukan keahlian bagi tambahan yang lebih kompleks. Topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dapat dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan karena dia hanya mempelajari bagiannya saja. Nah, ini kelemahan-kelemahan dan kelebihan pembelajaran project based learning. Memerlukan banyak waktu dan biaya, memerlukan banyak media dan sumber belajar, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakannya. Ini kelemahannya. Kemudian kelebihannya, ini model ini bersifat terpadu dengan kurikulum.
sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Ya. Yang kedua, siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata. Siswa bekerja secara kolaboratif, teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, ya. Kemudian kelima, meningkatkan kerjasama dengan guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batas geografis atau bahkan melompat zona waktu. Ini maksudnya kolaborasi dengan daerah lain, ya, ataupun yang berbeda waktu. Itu bisa. Oke. Nah, kita masuk ke kompetensi manajerial. Ya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau ini tadi screenshot ya, silakan dicatat. Manajerial yang kelima, Anda diberikan tugas oleh pimpinan untuk mensosialisasikan program Wiradesa kepada organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di fakultas Anda. Ya, ceritanya ini kita dosen di fakultas, kita diberikan tugas mensosialisasikan program Wiradesa kepada organisasi kemahasiswaan. Ya. Namun setelah beberapa hari Anda melakukan sosialisasi, jadi ceritanya ini kita sudah selesai melakukan sosialisasi. Ternyata masih banyak peserta yang belum membuat proposal. Nah, kenapa bisa? Karena masih bingung dan mereka memohon kepada Anda untuk melakukan pendampingan secara intensif. Jadi bagaimana teknisnya ya? Kita sudah selesai melakukan sosialisasi, mahasiswa belum buat karena masih bingung. Mereka meminta kita untuk melakukan pendampingan lagi, mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira sikap Anda yang terbaik terhadap mereka seperti apa? A. Saya yakin bahwa para mahasiswa dapat belajar secara mandiri terkait penulisan. Ini kan kita diberikan oleh pimpinan ya, maka ini kita tidak bisa membiarkan begitu saja. Takutnya tidak terkontrol. B. Menyarankan mereka menemui saya untuk menyelesaikan kendala yang ada secara bersama-sama. Ini bisa. C. Saya tidak bersedia. Ada kata saya tidak bersedia, kata negatif. Ini langsung saja dicoret. Kemudian saya menyarankan mereka. Ini mungkin lebih bagus ya. Kita menyarankan kepada mahasiswa untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Dikerjakan dulu sesuai dengan pemahaman mereka. Karena kan kita sudah berikan juga materinya. Bila ada kendala, baru nanti diselesaikan bersama-sama. Jangan langsung kita ditemui. Oke, silakan mahasiswa itu berkreasi dulu, membuat proposalnya. Nomor 6. Suatu hari saya melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sebuah desa terpencil dengan medan perjalanan yang sulit ditempuh. Setelah saya tiba di lokasi, sangat sedikit sekali masyarakat yang datang untuk mengikuti program saya. Wah, kita sudah jauh-jauh untuk buat acara ini, tapi hanya sedikit sekali masyarakat yang datang. Setelah saya telusuri, sebenarnya mereka tidak tertarik dengan program saya. Oh, ternyata enggak terlalu ini ya. Karena tidak begitu relevan bagi mereka, sehingga merasa hanya membuang-buang waktu saja. Meskipun saat survei pendahuluan, saya mendapati respon yang cukup baik dari masyarakat setempat. Ternyata itu bukan berarti mereka meminati program yang saya tawarkan. Jadi awalnya waktu kita mengadakan survei itu kepada masyarakat, mereka menyebut baik ya, oh ini sangat bagus ini ya program ini. Tapi ternyata pas kita memberikan turun ke lapangan, memberikan ini, mau bermaksud memberikan pelatihan, ternyata hanya sedikit ya. Kira-kira bagaimana tindakan kita misalkan sebagai dosen atau apa ya? Ya. Bagian di sini pada kegiatan berikutnya, saya akan mengetahui lebih dulu apa yang benar-benar masyarakat butuhkan terkait dengan keahlian saya, sehingga saya bisa melakukan program pemberdayaan yang relevan. Wah, ini kita lihat dulu ya jawaban lain. Saya merasa itu merupakan program terbaik yang pernah saya buat dan paling memiliki dampak, sehingga saya akan melakukannya lagi. Ini buang-buang waktu saja ya, padahal kan masyarakat tidak suka. Saya yakin masyarakat sebenarnya mengetahui bahwa program yang saya usung memiliki urgensi yang signifikan bagi kehidupan mereka. Jadi saya akan mencoba mengadakannya lagi. Ini kan masalahnya di sini itu tidak begitu dibutuhkan, ya, tidak begitu relevan bagi kebutuhannya mereka. Sehingga ini salah. Sebaiknya saya melakukan program pemberdayaan yang benar-benar butuhkan masyarakat. Antara jawaban A dengan D ini bisa. Cuma kalau bagian A itu ada namanya evaluasi terlebih dahulu. Apa
Mau dilihat bagaimana tingkat kebutuhannya masyarakat terhadap perencanaan. Nomor 7, sosial kultural. Dalam melaksanakan tridharma, saya memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah pedalaman tempat kelahiran saya. Dalam kegiatan itu, saya melibatkan 2 orang mahasiswa yang berasal dari kota besar. Perbedaan sistem nilai antar mahasiswa saya sering terlibat dengan masyarakat mitra pemberdayaan, membuat pola komunikasi mereka sering menimbulkan kesalahpahaman. Ya. Kemudian saya sebagai dosen memberikan pengertian kepada masyarakat setempat, sehingga mereka dapat memaklumi apabila mahasiswa saya itu sering membuat mereka tersinggung. Nah, saya yakin masyarakat memiliki kebijaksanaannya sendiri. Selain itu, saya memberikan pengertian dan arahan kepada mahasiswa saya, ya, bagaimana cara beradaptasi dan menginternalisasi nilai-nilai masyarakat setempat. Ini bagus ya, sepakat, sangat setuju. Ya, nomor 8. Dalam sebuah tema penelitian, Anda membutuhkan responden dari masyarakat daerah dengan nilai-nilai adat yang sangat kuat. Komunikasi yang paling penting Anda bangun bagi kelancaran dan efisiensi kegiatan penelitian Anda adalah dengan langsung berinteraksi dengan subjek untuk memperkuat daya adaptasi Anda sebagai peneliti. Kira-kira Bapak Ibu tentang semua apa jawabannya di sini? Sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Usahakan kita menjawab sangat setuju atau sangat tidak setuju saja. Ya. Oke, ini saya pending ya. Jadi nanti ada 4 nomor terakhir ya, nanti setelah wawancara saya akan bahas wawancara ditambah dengan ini. Oke, saya mau skip dulu. Saya mau lihat komentarnya Bapak Ibu. Nomor 9, sebagai dosen. Jadi tadi nomor 8 ya. Sebagai dosen, ini wawancara sekarang. Tentu terdapat peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam menunjang kinerja, terutama di dalam proses pembelajaran. Menurut Anda, seberapa pentingkah penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi? A. Persoalan teknis seperti itu sudah ditangani oleh ahlinya, jadi saya cukup berfokus pada pengembangan materi pembelajaran saja. Tidak boleh. Sebagai dosen itu kita harus pembelajaran kita itu harus terintegrasi dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun penting, saya tetap menerapkan metode konvensional. Ini tidak mau berinovasi. C. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana pendukung yang tidak harus. Ini mirip bagian A, tidak boleh. Berarti jawabannya D. Saya selalu mengupayakan untuk meningkatkan keahlian dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung kegiatan pembelajaran. Nomor 10. Jika Anda diterima untuk jabatan ini, kontribusi apa yang akan Anda lakukan? A. Bekerja sesuai dengan target dan ketentuannya ada, tidak perlu berambisi dalam mengejar karir. Bekerja semaksimal mungkin, melakukan yang bisa dilakukan sesuai dengan arahan pimpinan. C. Saya akan berkontribusi mengembangkan institut dengan bekerja lebih keras, sungguh-sungguh dan profesional dibandingkan rekan kerja lainnya. Ini juga bisa. D. Saya akan melakukan inovasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya di instansi saya, terutama inovasi yang menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau saya di sini, Bapak Ibu, teman saya pilih D. Ya. Oke, ini 4 nomor ya. Nomor 1 ini silakan di screenshot, nanti dicatat jawabannya. Kemudian soal nomor 2. Ya, ini soalnya Bapak Ibu bisa di screenshot, nanti dijawab di kolom komentar. Soal yang ketiga ini panjang sekali ya, apa-apa. Dan soal keempat, oke, ini. Jadi ini wawancara teknis, kemudian manajerial, sosial kultural dengan wawancara, ditambah dengan soal nomor 8. Saya tunggu jawabannya Bapak Ibu di kolom komentar ya. Kalau bisa, mungkin bisa disertai alasannya, jawabannya, penjelasannya, supaya teman-teman yang lain melihat komentar bisa banyak belajar. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu. Yang ujian besok saya mendoakan agar dimudahkan urusannya dan diberikan yang terbaik berupa kelulusan. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.